Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sariah Rahab. Saya dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan atau prodi dari Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, adapun saya di sini ingin memaparkan sedikit dari materi saya yang dimana itu permasalahan dasar ekonomi mikro. Yang dimana daftar di sini yang pertama itu latar belakang, masalah, tujuan, dan masuk kita kepada pembahasan. Yang pertama itu dia masalah dasar ekonomi, tujuan ekonomi, security dalam ekonomi, dan perspektif Islam atas konsep security. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada latar belakangnya. Yang pertama itu, titik awal dari adanya permasalahan ekonomi adalah adanya anggapan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas atau unlimited. Sedangkan sumber dayanya atau faktor produksi yang tersedia itu sangatlah terbatas atau dia limited atau langka. Oleh sebab itu, masalah ekonomi merupakan masalah yang tidak terelakkan akan terjadi pada setiap individu, masyarakat, negara, bahkan dunia sekalipun. Masalah ekonomi yang biasanya yang dihadapi masyarakat ialah kesejahteraan mereka berkurang. Selain itu, pengangguran juga merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara. Dan kita masuk kepada pembahasan kita. Pembahasan kita yang pertamanya itu masalah dasar ekonomi mikro. Ya, masalah dasar ekonomi mikro ini ada dua. Yang pertama itu masalah kelangkaan, yang dimana masalah kelangkaan ini dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia. Dan yang kedua itu ialah kebutuhan masyarakat, yang dimana dalam ekonomi mikro pasti ada masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat merupakan bentuk kebutuhan dan keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Dan yang selanjutnya itu tujuan ekonomi mikro. Apa sih tujuan ekonomi mikro ini? Yang pertama, ada tujuan ekonomi mikro itu ada dua. Yang pertama itu dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang maupun jasa, dan aplikasinya dari sumber yang terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. Dan yang kedua itu ialah dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, dan menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Dan yang selanjutnya itu ialah security dalam ekonomi. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih security. Security itu ialah kelangkaan, atau security atau kelangkaan berasal dari kata scarce yang berarti langka. Kata langka memiliki kesamaan makna dengan jarang, sulit, sedikit, atau gorib. Adapun secara istilah, kelangkaan ialah kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh masyarakat atau yang berasal dari alam. Kelangkaan atau keberlimpahan suatu barang itu bersumber dari permintaan. Ketika permintaan akan sesuatu itu meningkat, maka akan membuat persediaan sesuatu tersebut menjadi sedikit. Dan jika permintaan berkurang atau berhenti, itu akan menjadi berlimpah. Dalam ekonomi konvensional, kelangkaan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu kelangkaan absolut dan kelangkaan relatif. Apa sih kelangkaan absolut itu? Pada kelangkaan absolut itu terjadi karena adanya kesenjangan antara sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas. Dan sedangkan kelangkaan relatif terjadi karena pelaku ekonomi atau produsen, konsumen, dan pemerintah perlu membuat pilihan dan trade off dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang terakhir itu ialah pembahasan yang terakhir ialah perspektif Islam atas konsep security. Beberapa tokoh ekonomi barat menjadikan kelangkaan sebagai
sebagai definisi dari masalah ekonomi yang bersifat absolut dan perlu dituntaskan. Sedangkan berbeda dengan konsep kelangkaan menurut Islam. Kelangkaan bukan suatu masalah yang dianggap pasti adanya, tetapi yang mutlak ialah keberlimpahan sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika melihat dua jenis kelangkaan dalam pandangan barat, maka mereka pun memberikan beberapa solusi untuk mencegah terjadinya kelangkaan tersebut. Yang pertama untuk kelangkaan absolut yang pasti terjadi karena kesenjangan antara sumber daya terbatas dan keinginan tidak terbatas. Solusi yang mereka berikan ialah dengan melakukan peningkatan terhadap kualitas dan jumlah produksi barang maupun jasa di suatu negara agar kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas itu bisa terpenuhi. Sedangkan Islam lebih memfokuskan cara agar memproduksi tidak berlebihan dan membuat distribusi sumber daya alam yang cukup itu berjalan dengan adil dan merata, bukan mencari cara untuk meningkatkan produksi dari sumber daya alam yang ada. Baiklah, sini kita masuk kepada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi saya ini ialah dalam Islam yang mutlak ialah kelimpahan dari sumber daya. Adapun hal yang harus dibatasi ialah keinginan dari nafsu manusia. Islam hanya mengenal kelangkaan atau relatif disebabkan oleh keinginan dari nafsu manusia yang berlebih atas penggunaan sumber daya yang ada. Penggunaan sumber daya yang berlebihan membuat pendistribusian yang tidak merata. Kelangkaan relatif dalam Islam mengacu pada konsep distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil di antara individu dan masyarakat. Prinsip utama dalam ajaran Islam ialah kekayaan dan sumber daya alam adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu, mereka harus dikelola dengan adil dan dibagikan dengan bijaksana. Baiklah kawan-kawan, terima kasih, cukup sekian dari materi saya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.